Oke bosku, hari ini kesabaran kita sedang diuji ya. Nah, untuk kali ini kita sedang dapat garapan motor yaitu Vixen. Kendalanya busnya itu dol. Tuh coba perhatikan, ini posisinya sudah mentok ya. Kita goyang-goyang seperti ini itu ternyata goyang-goyang ya untuk businya. Kita coba kencangkan sekali lagi. Nah, tuh coba perhatikan untuk businya itu memang benar-benar dol ternyata ya. Ini sangat dol parah, bahkan nggak bisa kencang sekali. Nah, motor ini kalau dihidupkan itu sudah pasti businya itu mencelat ya teman-teman ya. Dicoba perhatikan seperti ini, kita lepaskan saja ya. Kita lihat untuk deratnya apakah dia benar-benar halus ya. Nah, secara logika ini memang benar-benar halus ya. Tuh coba perhatikan, ada sisa-sisa gramnya di bagian deratnya tuh ya. Tuh kan. Nah, oke, kita fokuskan dulu untuk di bagian businya. Tuh coba perhatikan derat businya banyak gramnya, gram daripada dolnya itu ya. Nah, untuk langkah berikutnya, karena di sini kita untuk main aman ya, kita sudah konsultasi kepada customernya atau orangnya. Ini solusinya harus bongkar ya. Nanti kalau nggak bongkar ya bisa-bisa nanti gramnya itu menjadi masalah yang lainnya. Maka ternyata kata orangnya oke, kita gaskan saja ya. Pertama-tama kita lepaskan untuk buka covernya ya, bagian atas cover kopnya. Tuh coba perhatikan, langkah berikutnya kita bongkar untuk di bagian water pumpnya. Nah, ini memang pembongkarannya ini sangat ribet sekali ya, berbeda dengan mesin Grand, Supra, Vega dan lain-lain yang mesin tidur. Kalau ini mesinnya berdiri ya. Tuh coba perhatikan seperti ini. Kita lepaskan untuk posisi pompa airnya ya, atau water pumpnya kita cungkil seperti ini. Tuh coba perhatikan, di sini sudah berkarat untuk di bagian gigi teminya ya. Nah, itu biasanya karat diakibatkan karena seal water pump itu sudah tua dan juga kena di bagian bearingnya, sehingga karat di bagian bearing itu muncrat di bagian gigi timing seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita lepaskan gigi timingnya menggunakan impact 12. Kemudian kita lepaskan dari dudukannya, kemudian kita lepaskan untuk gigi kameranya atau gigi timingnya. Nah, di situ jangan lupa di situ ada centilan dekompresinya ya. Itu awas jangan sampai copot ke bawah ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi nanti kalau copot ke bawah kita harus bongkar lagi yang namanya magnet, dan kita harus tracker di bagian magnetnya juga ya. Nah, kita main aman saja seperti ini, kita kasih cantolan kunci busi ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lepaskan baut L5 ini ya, menggunakan kunci L5. Ini baut pengikat silinder headnya ini menggunakan kunci L5. Nah, jadi kita putar berlawanan jarum jam, kita lepaskan keduanya ya. Kita lepaskan kanan kiri seperti ini. Kita tunggu sabar ya. Bagi teman-teman yang nggak mau sabar, nanti pada intinya saja di akhir video silahkan di skip saja ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita lepaskan untuk di bagian baut pengikat headnya ya. Nah, di sini ada baut 12 yang panjang-panjang 4 biji, itu harus dilepas ya. Kalau nggak dilepas kita nggak akan bisa membuka di bagian headnya ya. Oke, kita menggunakan impact semuanya kalau sudah kendor ya, supaya untuk mempercepat pekerjaan saja sih sebetulnya. Di sini ada 4 baut, dan di situ ada keempat ring tembaga juga, jangan sampai hilang ya, karena nanti itu ring tembaga itu sangat penting sekali. Nah, oke, kita lepaskan tinggal satu ini ya. Oke, kita tarik seperti ini, kemudian kita langsung saja congkel untuk di bagian penyekat antara blok dan headnya seperti ini. Nah, kita lepaskan untuk gigi timingnya ya. Hati-hati sekali lagi, jangan sampai gigi timing jatuh ke bawah. Itu sudah hampir jatuh ya. Nah, itu coba perhatikan di bagian ruang bakar itu memang sangat kotor sekali ya. Itu nanti sekalian kita bersihkan, sekalian nanti kita sekir ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita langsung saja eksekusi ya. Untuk di bagian head kita lepaskan dulu, untuk di bagian bosingnya itu jangan sampai hilang ya, karena nanti kalau hilang itu pasti nanti nggak akan center ya. Itu sangat penting sekali meskipun barang sekecil itu ya. Nah, kita coba analisa dulu, kita lihat-lihat dari mana kita pengeborannya supaya kita itu aman. Oke, kita teliti dulu sebelum kita mengerjakan lebih lanjut ya, karena di sini pembongkarannya itu sangat beresiko, atau pengerjaannya itu sangat berisiko ya. Kita langsung saja untuk mengebor ya. Di sini kita gunakan mata bor bawaan recoilnya. Ini nomornya 10 mm, 3 10,3 mm ya. Kok dibalik-balik sih ya. Nah, jadi seperti ini, kita fokuskan lagi untuk kameranya ya. Kita tunggu, kita mau ambil bor dulu ya teman-teman. Oh, kita ambil recoilnya. Tuh coba perhatikan untuk recoilnya ini baru ya teman-teman, karena juga nanti ada pesanan untuk motor bebek ini
saya janji 3 hari lagi pasti akan saya garap ya. Dan di sini kita sudah punya alatnya, kita aman, nanti 3 hari lagi kita garap, kita buat konten lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pasangkan mata bornya ke bornya seperti ini ya. Nah, kita center dulu, kita kencangkan mata bornya, kita center, kemudian kita langsung bor untuk di bagian lubang businya. Nah, pengeboran ini adalah yang paling penting ya teman-teman, jangan sampai miring. Kalau pengeborannya saja itu nanti sudah miring, pasti nanti akan kita waktu senai atau ngetap ya, kita waktu ngetap itu pasti nanti akan ikutan miring ya. Nah, jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan nggak apa-apa teman-teman ya, seperti ini pelan-pelan ya, supaya tidak terjadi menceng ya. Kalau terjadi menceng pasti nanti kita waktu ngetapnya itu juga menceng ya, karena ngetap itu diikutin lubang yang ada ya. Tuh, coba perhatikan, ini memang sengaja saya pelankan ya untuk putaran bornya, itu memang lengket-lengket itu ya, karena dari diameter lubang dan diameter bornya itu memang sangat presisi ya teman-teman. Oke, coba seperti ini, kita coba putar sekali lagi ya, dengan RPM agak lebih tinggi. Tuh, coba berhasil ya. Oke, itu sampai tembus ya teman-teman. Nah, itu sampai tembus, karena nanti ini kalau menceng saja sedikit itu pasti nanti akan bentur ke setting klep ya, ke setting klep maksudnya. Nah, jadi nanti rawan bocor juga ya. Nah, jadi pengerjaan ini sangat beresiko sekali, karena itu harganya itu kita tarik di atas rata-rata ya. Kalau di sini saya sendiri itu bengkel kampung ini sudah masuk di kisaran 85.000 plus recoilnya ya, dan plus busi baru ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk caranya, 85.000 plus recoil dan plus busi ya. Kita coba putar seperti ini ya, pelan-pelan saja sambil kita center lagi antara lubang yang ada sama kita sudut kemiringan pada saat pengetapan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan gagang recet ya, gagang tak recet. Nah, di sini sangat membantu sekali daripada kita menggunakan kunci Inggris yang kecil. Nah, jadi seperti ini memang khusus untuk gagang tap ya. Oke, kita cek lagi setelah kita yakin, kita langsung saja putar-putar ya, kita putar-putar seperti ini sampai nanti tembus ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini nanti recoil tidak lepas pada saat kena panas. Nah, jadi sistemnya recoil itu kalau teman-teman itu tahu ya, sistemnya itu hanya berputar satu arah. Nah, jadi artinya hanya berputar satu arah, sehingga nanti pada saat kita buka busi itu sudah dipastikan nggak akan bisa lepas ya teman-teman, itu sudah saya jamin, karena saya sudah beberapa kali mengetap atau merecoil seperti ini, itu nggak pernah ada yang pada saat pencopotan baut itu nggak pernah ada yang ikut keluar ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, catatan kalau untuk ngetap busi seperti ini itu posisinya jangan tembus semuanya ya, jadi disisakan dratnya yang ujung tabnya, ujung hand tabnya itu kan nggak terlalu tajam ya, pokoknya jangan sampai tembus semuanya ya, kecuali kalau kita memang benar-benar dibutuhkan lubang, karena nanti di bagian recoilnya ujungnya itu pasti nanti akan kita buat sempit ya, sehingga nanti si recoil ini pada saat mengencangkan busi itu tidak langsung bleng ya, tidak langsung masuk los ke ruang bakar, dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya di sini kenapa harganya itu mahal, berbeda dengan mengetap baut-baut yang lainnya atau lubang-lubang baut yang lainnya ya. Nah, oke, jadi seperti ini, kita langsung putar-putar, masukkan recoilnya ya searah jarum jam seperti ini. Kita mendemkan sebanyak 1 drat ya, kita mendemkan 1 drat ya, sehingga nanti kita meminimalisir pengganjalan atau pengeluaran pada saat recoilnya ya. Artinya itu recoil itu bisa molor kan ya. Nah, itu nanti kalau nggak kita mendemkan, mungkin nanti kalau pada saat ganti busi atau tercongkel itu nanti nggak bisa rapat ya teman-teman. Nah, makanya itu kita mendemkan 1 mm yang di permukaan atasnya ya. Oke, kalau sudah itu kita tinggal potong ya untuk bagian ujungnya, itu sudah ya. Kita pasang untuk businya.
Nah, kita pasang seperti ini dan lancar sekali ya, tanpa hambatan teman-teman. Dan ini hasilnya sangat kuat sekali karena bahan recoilnya ini menggunakan bahan stainless ya, bukan menggunakan kuningan ya. Nah, tuh coba perhatikan, kita coba kencangkan ya teman-teman. Oke, kita kencangkan sekuat tenaga. Tuh, ini sudah kencang, sudah lebih dari cukup. Dan hasilnya center ya. Tuh, ini hasilnya nggak mengecewakan ya teman-teman. Coba kita lepaskan seperti ini. Tuh, coba perhatikan apakah bisa lepas ya. Tuh, dia tetap mendem 1 derajat ya. Kalau kita kencangkan itu pasti nggak akan masuk karena di bagian ujungnya kita buat sempit ya. Tuh, seperti ini. Oke, seperti itu ya.